Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ihwatul kiram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maaf ini suaranya enggak serak batuk. Kita akan membahas pada malam hari ini tentang masalah sebagian dari masalah jamak dalam sholat. Menjamak dalam sholat. Tentu menjamak berbeda dengan qashar ya, dan tidak selalu digandengkan, sekalipun terkadang senantiasa selalu bergandengan. Yang disebut dengan menjamak sholat atau jamak dalam sholat adalah menggabungkan satu sholat ke waktu sholat yang lain. Jadi bukan menggabungkan sholatnya, tetap sholatnya masing-masing, tapi di waktu itu terjadi dua kali sholat. Ada yang disebut dengan jamak takdim. Takdim itu didahulukan. Ada jamak takhir, diakhirkan. Yang saya maksud jamak takdim itu umpamanya sholat asar ditarik ke waktu zuhur, atau sholat isya ditarik ke waktu maghrib, itu disebut jamak takdim. Sedangkan jamak takhir adalah diakhirkan sholat yang terdahulu. Umpamanya sholat duhur dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dilaksanakan pada waktu isya. Hanya 4 waktu sholat yang bisa dijamak, yaitu zuhur dengan asar atau sebaliknya, maghrib dengan isya atau sebaliknya. Sedangkan subuh tidak ada jamak ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa jamak itu merupakan rukhsah, satu keringanan. Sedangkan dalam qashar, ini sedikit menyinggung qashar, ada yang menyebut bahwa qashar itu adalah sunnah Nabi. Karena selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, ketika di perjalanan atau sudah sampai di tempat orang lain, senantiasa di qashar. Bahkan dalam hadis yang lain kan diterangkan bahwa dipardukan itu sholat itu 2 rakaat. Maka aku tetapkan untuk safar 2 rakaat, dan untuk mukim jadi 4 rakaat. Sedangkan maghrib 3 disebut witun nahar dalam hadis yang lain. Maghrib itu witirnya siang, sedangkan subuh adalah bacaannya agak panjang, dipanjangkan kalau dalam hadis yang lain. Nanti itu bagian qashar ya. Di antara dalil yang digunakan tentang jamak, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idar tahala qabla an tajiga samsu akhara duhra ila waqtil asri summa nazala yajma'u bainahuma fa in zaghatis samsu qabla ayyartahila
Sholat duhra summa rakiba. Dari Anas, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berangkat menunggang mau berangkat, qabla an tajigo samsu, sebelum tergelincir matahari, sebelum datang waktu duhur berangkat. Akhirad duhra, beliau mengakhirkan duhur, ila waktil asri, ke waktu asar. Jadi ini disebut dengan jamak takhir. Jadi ketika umpamanya kita mau berangkat ke Tasik atau ke Jogja atau kemana saja, lalu kita berangkatnya umpamanya jam 11, kan belum waktu zuhur, maka sholat zuhurnya itu nanti di waktu asar. Bahkan dalam hadis yang lain itu beliau lalu turun, yajma'u bainahuma, menjamak atau menggabungkan dua sholat itu di waktu asar. Fa in zaghatis samsu, jika sudah tergelincir matahari, qabla ayyar tahila, sebelum berangkat, sholat duhra summa rakiba, sholat duhur dulu baru berangkat. Tidak disebutkan jamak, ya, karena ketika di mukim gitu, duhur nih sholat dulu baru berangkat. Tapi apabila sebelum duhur berangkatnya, beliau nanti diakhirkan pada sholat asar di perjalanan. Nah ini pun sebetulnya dalil ini pun ada yang menggunakan atau dipakai oleh sebagian kalangan bahwa akhirad duhra ila waqtil asri, ada kalimat akhirad duhra di akhir, ada yang mengartikan di akhir waktu duhur sampai waktu asar. Maka ada yang mengartikan bahwa, atau yang berpandangan bahwa ini adalah jamasuri. Jamasuri itu sebetulnya bukan di jama, tapi akhir waktu duhur kita sholat duhur. Umpamanya menjelang asar itu kita sholat duhur, padahal di waktu duhur, cuma akhir sholat. Setelah waktu duhurnya habis, disambung dengan sholat asar. Nah ada yang mengartikan akhirad duhra itu mengakhirkan di waktu duhur ila waktil asri, sampai menjelang waktu asar, yang disebut dengan jama. Ada yang mengatakan jamasur atau jamasuri, ya. Sebetulnya bukan jamak, sebetulnya bukan menjama sholat, karena kalau di akhir duhur itu tetap saja dia sholat duhur pada waktu duhur, cuma di akhir. Kan waktu sholat itu ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Sekalipun di akhir, sebetulnya itu masih waktu sholat duhur. Sama seperti sholat maghrib, umpamanya isya jam 19.27, jam 19.20 atau 19:20 atau lewat 22, 25 kita sholat ketika di perjalanan, sholat maghrib. Ya tentu kalau maghrib 3 rakaat, tidak bisa dikosor ketika di perjalanan. Lalu sebentar kemudian kan waktu isya, lalu disambung dengan waktu isya. Nah ada yang mengartikan seperti itu dalam akhirad duhra ila waktil asri, bahwa beliau mengakhirkan sholat duhur. Akhirah itu mengakhirkan, diartikan mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar datang gitu. Tapi kalau dilihat dari hadis selanjutnya, summa najala, lalu Rasulullah turun. Ini yang disebut dengan bahwa ketika membawa kendaraan sendiri jadi ketika membawa kendaraan sendiri kita tidak kita tidak
sholat di kendaraan gitu. Yang saya tahu itu adalah dalam Jadul Ma'ad, ketika Rasulullah sholat sunat, Rasulullah di kendaraan, sekalipun kendaraan sendiri ya, tidak singgah dulu, berhenti dulu, tapi di kendaraan sholat itu. Tapi ketika sholat wajib, Rasulullah turun dari kendaraannya, cari tempat, summa najala, lalu Rasulullah turun, yajma'u bainahuma, menggabungkan, menjama dua sholat itu, dua waktu sholat itu, yaitu zuhur dan asar. Ini disebut jama' takhir. Berarti sudah ada di perjalanan, atau barangkali sudah nyampe di tempat tujuan. Karena dalam hadis yang lain nanti ada, ketika Rasulullah di Madinah sebelum zuhur, Rasulullah berangkat. Lalu ketika datang di Muzdalifah, Muzdalifah kalau tak salah, beliau turun lalu menjama dua sholat. Fa in jagotis samsu, jika sudah tergelincir matahari, maksudnya sudah datang waktu zuhur, ketika kita mau berangkat, qabla ayyar tahila, sebelum kita berangkat, sholat duhro, beliau sholat duhur, tidak asar, tidak digabung dengan asar. Beliau sholat duhur lalu naik, berangkat, maksudnya berangkat naik kendaraan. Jadi ketika dari sini Kalideres sudah duhur, sholat, tidak dijama dengan sholat asar. Kenapa? Jama takdim itu memang tidak diperuntukkan untuk mukim. Jama takdim itu, kecuali kita sudah berangkat nyampe umpamanya ke terminal, itu sudah berangkat. Ketika datang waktu zuhur, umpamanya mau dijama jama takdim, boleh karena kita sudah berangkat. Tapi kalau di sini maka kita sholat zuhur dulu baru berangkat. Dan tidak kalau di mukim memang tidak di qasar, karena qasar itu memang syariat seperti yang tadi saya sampaikan, syariat untuk yang safar. Bahkan Rasulullah sampai beberapa hari, ada yang menyebut di Mekah 20 hari, kemudian ada yang menyebut di saat perang Tabuk itu 40 hari senantiasa beliau mengqasar, termasuk waktu haji. Tapi dalam menjama memang tidak, nanti ada dalilnya, tidak selamanya Rasulullah menjama. Bahkan menjama itu bisa saja di mukim, menjama itu di mukim. Seperti umpamanya pulang dari Tasik ke sini, maghrib umpamanya di tol yang di atas itu ya, layang itu maghrib, nanti aja jama takhir ketika sudah sampai di Kalideres. Nah itu disebut jama takhir, boleh. Nah yang jadi pertanyaan, manakah sholat yang kita lakukan ketika jama takhir? Kalau jama takdim kan jelas, kalau kita sholat isya di maghrib, tentu maghrib dulu kan, maghrib dulu. Tapi bagaimana dengan jama takhir? Apakah sholat duhur dulu kemudian asar, atau asar dulu baru kemudian duhur? Kalau membaca penjelasan dari Kiai Haji Aceh Zakaria dalam penjelasan nomor berapa ya? Nomor 4, nomor berapa? Al-Hidayah yang susulan itu. Beliau menganggap bahwa baik itu sholat duhur dulu maupun sholat asar dulu diperbolehkan. Umpamanya ketika kita sudah sampai di sana,
mau di jamak takhir, kita sholat duhur dulu, padahal di waktu asar sholat duhur, lalu sholat asar. Di kemudian hari kita sholat asar dulu yang punya waktu itu, lalu sholat duhur. Cuma dalam keterangan di bawahnya Ustaz Aceng mengatakan hal ini bisa terjadi karena ketika kita mau menjamak sholat, kita bisa ikut ke mukim berjamaah. Dan kalau ke mukim berarti harus sesuai sholatnya. Umpamanya datang waktu asar kita ke masjid, padahal di perjalanan ya. Kan kita ikut sholat apa? Asar kan? Ya, asar. Maka kita ikut sholat asar. Bahkan tidak boleh sekalipun di perjalanan kita mengqashar. Kita kan di perjalanan ya, ikut berjamaah sholat asar. Padahal kita mau menjamak, umpamanya mau duhur dulu. Ternyata karena sudah waktu asar, tentu kita asar dan harus ikut dengan mukim. Baik itu sholatnya, yaitu sholat asar, maupun tamamnya, tidak qashar. Kenapa tidak qashar? Ya ikut dengan mukim, tidak boleh memisahkan itu. Imam belum tamat, dia memisahkan diri 2 rakaat, mentang-mentang di perjalanan. Saya kan di perjalanan, Rasulullah saja tidak pernah luput dari qashar. Lalu kita qashar setelah 2 rakaat tahiyat akhir, padahal imam bangkit lagi. Nah itu tidak boleh, harus mengikuti imam. Muparokoh gitu. Jadi harus mengikuti mukim, baik itu sholatnya, yaitu sholat asarnya, maupun sholat jamaknya, bukan jamak, qasharnya. Jadi tidak boleh diqashar ketika kita bermakmum kepada yang mukim, kecuali kalau kita ditunjuk, dipersilahkan untuk jadi imam, lalu dikasih tahu kepada makmum, maaf saya di perjalanan, saya akan akan qashar sholat, dikasih tahu. Sama seperti Rasulullah di Mekah, Rasulullah jadi imam di Masjidil Haram. Kata Rasulullah, selesai sholat silakan kalian tambah 2 rakaat lagi. Ini safir, kata Rasulullah, aku adalah orang yang sedang bepergian, perjalanan. Padahal tempat lahir Rasulullah ya. Dia Mekah itu tempat lahir Rasulullah, tapi Rasulullah diqashar, kembali kepada jamak. Nah, tadi disinggung mengenai masalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan, sekalipun contoh itu kan tidak harus banyak ya. Maksud saya, ketika ada contoh dari Rasulullah menjamak ketika safar, maka sebagian ulama membolehkan senantiasa jamak. Tapi kalau qashar memang para ulama sepakat bahwa Rasulullah senantiasa mengqashar. Bahkan Ibnu Abbas pernah di suatu negara itu 1 tahun kurang, tapi Ibnu Abbas senantiasa mengqashar. Tapi kalau menjamak tidak. Sama seperti kalau di ulama di Indonesia, siapa ya yang dari Sumatera itu, Hasbi As-Siddiqi senantiasa beliau mengqashar sholatnya kalau tak salah itu. Karena menganggap dia musafir ketika di daerah Jakarta atau daerah yang lain, kecuali kalau pulang kampung.
kecuali kalau pindah. Nah, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghribi wal isya'i idza jadda bihi sair. Nah, ini yang jadi alasan para ulama kenapa tidak selamanya jamak itu dilakukan oleh Rasulullah ketika safar. Seperti umpamanya ketika di Mina, Rasulullah tidak selamanya di jamak. Selamanya iya di jamak, tapi di qasr senantiasa di qasr. Jadi biasanya Rasulullah SAW menggabungkan antara sholat zuhur dan antara sholat maghrib dan isya idza jadda bihil sair, apabila perjalanannya ya terlalu sibuk gitu, tergesa-gesa, sibuk, ada acara gitu ya. Pokoknya kita pergi ada acara di daerah mana gitu, di daerah puncak. Nah, itu kan waktu demi waktu itu dipergunakan untuk acara. Nah, itu yang disebut dengan jadda bihis sair, karena bukan untuk piknik dalam pengertian leha-leha, tapi untuk membahas pokoknya karena ada jadwalnya. Nah, itu disebut jadda bihis sair, karena sibuk gitu, atau karena waktunya tergesa-gesa. Kemudian ini yang jadi dalil, kalau saya baca dalam kitabnya Al-Ustadz Aceng Zakaria, boleh di jamak takhir itu boleh diakhirkan sholat yang pertamanya, sholat zuhurnya, boleh juga di awal, di pertama sholat zuhur dulu baru asar. Ada juga boleh asar dulu baru zuhur. Kalau asar dulu baru zuhur ketika kita berjamaah dengan yang lain gitu. Nah, dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Abbas menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara sholat fi safarotin, di perjalanan, safaroha fi ghazwatit Tabuk, yakni ketika perjalanan pada perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu perang yang cukup lama, sekalipun tidak terjadi perangnya, keburu kabur mereka itu, tidak takut. Fajama'a baina duhri wal asri, Rasulullah menjama antara duhur dan asar serta maghrib dan isya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih umum. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar yang lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu sair bis safari yu'akhirul maghriba hatta yajma'a bainahuma wa bainal isya. Kana Ibnu Umar yajma'u bainal maghrib wal isya bil Muzdalifah wa akhara Ibnu Umar maghriba. Dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dalam perjalanan yu'akhirul maghriba hatta yajma'a bainahuma. Beliau mengakhirkan sholat maghrib sampai menjamak keduanya, wa bainal isya, dan dengan isya ya. Karena Ibnu Umar yajma'u bainal maghribi wal isya bil Muzdalifah. Keadaan Ibnu Umar pun menjamak sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Wa akhara Ibnu Umar maghrib, dan Ibnu Umar mengakhirkan maghribnya. Jadi sholat isya dulu baru sholat maghrib gitu. Kemudian dalam hadis yang lain, idza ajalahu sayru yu'akhirul maghriba fayusalliha salasan summa salama. Nah, kata Abdullah, beliau mengakhirkan maghrib lalu beliau sholat 3 rakaat. Sholat apa kalau 3 rakaat?
Sholat maghrib berarti ya. Summa salama, lalu salam. Setelah ini kan akhirul maghrib, beliau takhir, jamak takhir maghrib ya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payusolliyaha salasan summa salama. Lalu beliau sholat 3 rakaat, maksudnya sholat maghrib, summa salama, lalu salam. Summa qallama yalbusu, kemudian dia diam sebentar. Ini pun menunjukkan bahwa tidak mesti ketika kita menjama, ketika sudah sholat zuhur atau sholat asar, karena kita menjama langsung digabung gitu. Tidak mesti langsung, boleh saja umpamanya ke air dulu, boleh. Tidak mesti langsung iqomah umpamanya, karena yang diperintahkan itu dalam suatu hadis itu ketika mau sholat iqomahnya ya, iqomahnya. Jadi ketika mau sholat duhurnya iqomah, ketika mau sholat asarnya iqomah. Tapi tidak mesti setelah salam kita langsung, tidak mesti langsung menggabungkan. Karena tadi juga yang disebut jama' itu bukan menggabungkan sholatnya beruntun, tapi di waktu sholat itu. Kalau duhur di waktu sholat asar, kalau asar di waktu sholat duhur. Jadi bukan berarti jadi 4 rakaat 2 sholat, bukan, masing-masing sebetulnya. Summa qallama yalbusu, lalu dia diam sebentar. Hatta yukima, sampai qomat. Berdiri lagi. Yukimal isya'a, sholat isya. Payusolliyaha rakaataini, lalu beliau sholat isya 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Kenapa 2 rakaat sholat isyanya? Sabar. Kan maghrib tidak bisa jadi 1,5 ya. Tapi isya bisa 2. Jadi sholatnya di isya, tapi Rasulullah sholat maghrib dulu 3 rakaat, lalu salam, lalu Rasulullah berdiri lagi, iqomah lagi, lalu sholat isya. Fasolliyaha rakaataini, 2 rakaat sholat isya. Nah inilah yang saya katakan bahwa senantiasa Rasulullah itu yang 4 itu menjadi qasariyah 2 ketika dalam perjalanan. Dan dalam hadisnya itu kan, dan kami tetapkan. Makanya ketika ada dalil dalam Al-Quran, Umar juga heran. Kan dalam Al-Quran, la junaha antaksuru minas sholah, kan gitu ya. Faisa alaikum jalahun antaksuru minas sholah. Tidak apa-apa kalian apabila idza darabtum fil ar gitu. Apabila bepergian di muka bumi, kalian tidak apa-apa mengqashar sholat jika kamu mengkhawatirkan dari orang-orang kafir gitu dalam ayat itu. Umar juga heran, kan sekarang tidak ada gangguan orang kafir gitu. Kenapa senantiasa Rasulullah diqashar? Lalu ada hadis yang menerangkan bahwa Allah tetapkan. Tapi tadi kalau bersama mukim tidak boleh kita mengqashar kalau berjamaah dengan mukim. Makanya kalau nanti umroh atau haji yang dekat dengan Masjidil Haram pingin ke Masjidil Haram terus umpamanya sholatnya, kita tidak bisa qashar ya, karena mengikuti imam Masjidil Haram. Kita terus tamam gitu karena mengikuti orang yang mukim di situ. Jadi ini ada kaifiat ya, tidak boleh kita memisahkan diri. Sampai-sampai masalah sholat saja gitu. Ini berjamaah tapi memisahkan diri setelah 2 rakaat gitu ya. Duluan. Padahal bareng itu mula-mulanya. Kalau masbuk mungkin saja ya, tidak bareng
ya awalnya, karena suka ada yang masbuk itu yang jadi apabila menjadikan imam kan suka ada yang ke depan, yang ke depannya yang belakangan datangnya, bukan yang awal sholat gitu kan. Sekalipun ya itu abduliyah saja, karena kalau sudah kebagian satu rakaat sebetulnya sudah kebagian nilai berjamaahnya. Cuma abduliyahnya dalam keputusan Dewan Hizbah mengangkat imam tuh. Jadi bikin imam lagi disyariatkan. Itu menurut keputusan Dewan Hizbah. Tapi ketika yang jadi imam itu yang belakangan, yang kurang dari umpamanya 2 rakaat, sementara ini 1 rakaat, kadang-kadang ini tiap rakaat tahiyat gitu. Yang duluan itu pas tahiyat akhir umpamanya dia berdiri, kita tahiyat akhir. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kita boleh memisahkan diri ketika tahiyat akhir sementara imam berdiri lagi? Imam kan ketika kita tambah 1 rakaat kurangnya, dia kurangnya 2 rakaat. Ketika setelah sujud yang kedua Allahu Akbar, berarti imam itu berdiri. Sedangkan kita kan sudah 4 rakaat, kalau yang jumlahnya 4, berarti itu kan tahiyat akhir. Apakah kita boleh salam duluan? Salam duluan sementara imam sudah belum tamat sholatnya juga. Nah, ini satu pertanyaan yang terkadang timbul. Karena kalau melihat sholatnya ketika berperang itu nunggu sampai ruku saja nunggu. Ada yang ruku ikut ruku, kemudian yang belakang itu belum ruku, yang ini sudah bangkit baru yang belakang ruku. Tapi nunggu dulu yang ini, imam itu belum sujud, Rasulullah itu baru ketika bangkit lalu sujud baris pertama, kan musuhnya di depan, baris pertama sujud, baris kedua berdiri memperhatikan musuh. Salah satu sholat ya, cara sholat khaufnya Rasulullah dengan para sahabat. Kalau sekarang kan agak susah dari kejauhan. Kalau dulu kan berhadapan gitu, tahu musuh di sana, bagaimana kiblat di sana. Berarti ada juga yang jaga dulu. Nanti setelah dapat 1 rakaat dengan Rasulullah, dia yang jaga ke sini bersama Rasulullah. Nah ini pun menunjukkan bahwa imamnya itu satu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ini yang kurang 1 rakaat, yang 1 rakaat mereka masing-masing kan kurangnya 1 rakaat supaya kebagian berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kembali kepada tadi, jadi pasolia salasan summa salama. Setelah selesai 3 rakaat salam, kemudian qomat berdiri sholat isya ternyata 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa dalam safar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengqashor sholat, tapi tidak selamanya Rasulullah menjamak sholat. Sekalipun demikian, ternyata syariat jamak itu diantaranya diakibatkan oleh safar. Tapi bukan satu-satunya bahwa menjamak itu orang yang safar. Kalau qashor kan safar, kalau jamak tidak, sakit umpamanya ya. Bahkan ketika Rasulullah di mukim, Rasulullah menggabungkan satu hadis ya, ada satu hadis menjamak sholat. Tidak ada hujan, berarti kalau hujan itu mafhumnya kan? Kalau hujan berarti dari kendaraan nyari tempat untuk sholat. Tapi Rasulullah pernah sholat dalam kendaraan. Hanya dalam Zadul Ma'ad Rasulullah itu bukan sholat wajib, tapi sholat
sunat kemana saja kendaraan itu itunya menghadap gitu. Jadi ketika takbirnya memang menghadap kiblat, tapi ketika sudah takbir kendaraan kalau sekarang kan bisa kalau kendaraan umum nggak bisa ya. Kalau kendaraan umum ya di kendaraannya jadi masalah. Sholat di kendaraan kalau kendaraan umum ya. Kalau kendaraan pribadi Rasulullah senantiasa berhenti lalu cari tempat untuk melaksanakan sholat, termasuk di jamaah ya, qashar. Tapi kalau sekarang kendaraan umum ya tidak bisa seenaknya minggir sekarang, kecuali kalau kendaraan umum itu disewa. Seperti umpamanya para santri mau ke praktek ngajar, kan itu bagaimana kita singgah dulu di Masjid An-Nur kita sholat bersama. Nah itu begitu. Itu kalau kendaraan yang bisa dikendalikan. Kalau umpamanya naik kendaraan ke Jawa, naik bis, turun dulu ya mau sholat. Lewat nanti ya. Kata supirnya karena tahu sholat aja di kendaraan. Nah itu. Cuma dengan adanya contoh sekalipun sholat sunat itu membuktikan bahwa sah sholat di dalam kendaraan gitu. Kalau sekalipun tidak sunat, kalau tidak ada contoh dari Rasulullah sekalipun sholat sunat gitu ya. Berarti gimana sholat dalam kendaraan? Oh Rasulullah pernah sekalipun sholat sunat. Jadi bukan masalah sholat sunatnya, tapi sholatnya Rasulullah pernah dalam kendaraan. Sekalipun kalau kendaraan pribadi kan kita yang mengendalikan. Ketika mau turun atau umpamanya punya supir pribadi kan bisa bentar lagi ada masjid di sana di rest area umpamanya ya, kita minggir dulu, kita sholat. Nah seperti itu. Ada yang lainnya? Ya. Kalau ini tadi mengatakan kalau safar itu Rasulullah selalu qashar tapi nggak mesti jamak. Tapi selama ini kalau kita lagi safar tuh selalu jamak qashar itu ada batasannya nggak tuh? Misalnya lama gitu untuk jamak qasharnya. Dalam hadis itu Rasulullah selama beliau di Mekah dalam ibadah haji ada yang menyebut 2 minggu, 20 hari, ada yang menyebut beberapa hari, Rasulullah senantiasa mengqashar. Tapi ternyata Rasulullah tidak selamanya menjamak. Nah tadi ketika kita akan tahu kenapa Rasulullah menjamak ketika di Muzdalifah namanya ya. Waktunya sebentar. Zuhur dan asar dan maghrib dan isya di Muzdalifah gitu ya. Kemudian seperti di Arafah. Tapi ketika mabit di Mina, Rasulullah dalam suatu hadis tidak selamanya menjamak tapi senantiasa mengqashar. Oh ternyata ketika mabit lagi tenang suasananya. Kan mabit itu tinggal gitu. Sekalipun umpamanya mabit di Muzdalifah, mabit juga cuma sebentar waktunya. Apalagi di Arafah mabit juga sebetulnya diam, cuma bukan berarti mabit dalam arti nginep ya di Arafah. Cuma di situ disibukkan. Nah, akhirnya sholat Rasulullah dicontohkan sholat zuhur dan asar jami'an di jamaah. Tapi adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak di safar, ada yang mengatakan bahwa boleh selama kita safar jamaah, apalagi qashar gitu. Kalau qashar kan itu Rasulullah sudah itu ya, jadi menggunakan
kecuali ya sholat sholat subuh ya, karena ada 2 sholat sunat yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Dalam hadis yang lain itu wala yusabbihu ba'dal isya, beliau tidak sholat sunat setelah sholat isya, maksudnya sholat rawatib, kecuali hatta yakuma fi jawfil lail, kecuali Rasulullah sholat di pertengahan malam. Jadi ada 2 sholat sunat sekalipun di safar, padahal tadi di qasar ya, yang lain itu ya. Tapi ada 2 sholat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan sekalipun dalam kondisi safar, yakni sholat malam, sholat tahajud, dan sholat qobla subuh sekalipun safar. Jadi ada juga keistimewaan yang oleh sahabat diterangkan. Jadi ternyata sekalipun Rasulullah senantiasa mengqashar sholat-sholat yang 4 rakaat, tapi ternyata di satu sisi Rasulullah tidak pernah meninggalkan waktu safar itu sholat malam, sholat tahajud, dan sholat qobliyah subuh. Ya. Coba. Ya, Satu lagi. Ya. Jadi tadi kan Rasulullah bilang bahwa Rasulullah itu nggak pernah selalu mengkosor ya. Hah? Ketika kosor ketika safar gitu ya. Karena beliau mungkin jadi imam, jadi kosor gitu. Kalau kita kan lagi safar, kemudian ya kita pergi ke masjid, kemana kita ke rumah mertua gitu. Kan ke masjid tuh. Karena tadi kalau masjid berarti kita sudah mukimin berarti kan. Berarti kita nggak bisa mengkosor berarti. Nggak apa-apa ya tas. Boleh ya tas. Berarti kita Ya kan, karena kita mengikuti imam mukim. Iya. Kecuali seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi ketika di Mekah beliau tidak keluar, tapi sholat 2 rakaat di tempatnya, maksudnya tempat dia diamnya gitu. Tapi ketika keluar dia sholat 4 rakaat bersama imam mukim gitu. Jadi kalau berjamaah dengan mukim ya jelas harus ikut dengan mukim, kecuali tadi ya dipersilahkan untuk jadi imam dan kita memberitahu. Kalau Rasulullah memberitahunya selesai sholat, selesai salam silahkan kalian menambah 2 rakaat, karena memang Rasulullah sebagai pemimpin umat waktu itu ya. Kita juga tidak boleh, pokoknya kita di negeri orang, di kampung orang, saya jadi imam dong, mau di itu nggak boleh. Kalau dipersilahkan, umpamanya si pengurus masjid mengerti dia mau mengqashar, umpamanya ya dipersilahkan. Tapi kalau kita nyelonong, saya jadi imam, soalnya saya mau di, nggak boleh itu akan tersinggung. Jadi nggak boleh selonong boy ya, mentang-mentang umumnya pakai jubah, pakai ya Habib itu selonong aja. Padahal di situ ada yang biasa menjadi imam, itu tidak boleh dalam Islam, itu akan tersinggung. Wah ini Habib terkenal, pas komat langsung aja. Saya sering mengatakan kalau ada yang begitu tarik aja, kata saya. Tarik, karena bisa jadi presiden buruk nanti itu. Ya. Langsung selama, kecuali kalau sudah ada jadwal ya di jadwal. Apa tadi? Berarti terutama mana kan? Kita soal sendiri aja kan kosong gitu, karena di masjid itu sebelah sana. Mukimin gitu, kita ikut mukimin, atau kita ngadakan sendiri gitu. Selama dia ada sholat berjamaah, kita tidak boleh membuat sendiri ya. Meskipun di rumah atau di Ya kecuali di rumah seperti Ibnu Abbas itu, saya kan mau dikosor di rumah aja sholatnya. Itu sama seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar di tempat, kalau sekarang mungkin hotel ya, tempat menginapnya ibadah haji. Nah itu dilaksanakan oleh Ibnu Umar. Beliau tidak ke masjid, tapi sholat qashar di tempatnya. Tapi ketika satu kali Ibnu Abbas, ini di zaman Ibnu Abbas beliau ya, ketika ikut dengan mukim, beliau ikut dengan mukim. Ketika ditanya, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas begitu.
juga perlu diperjelas ketika kita sapa kemudian masbuk gitu Ustaz. Maka otomatis mungkin ya dalam 4 rakaat kita masbuk di terlambat 1 rakaat itu mungkin sudah lewat kosornya kan, meringkasnya, jadi otomatis kita harus tambah lagi 1 rakaat untuk menyempurnakan 4 rakaat. Tapi yang jadi pertanyaan artinya pasti bagaimana ketika kita masbuknya itu 2 rakaat, berarti di rakaat ketiga dan rakaat keempat apa yang mesti kita ambil? Apa membuat sholat jadi tam jadi sempurna 4 rakaat atau cukup saja 2 rakaat dengan salam gitu? Ya harus menambah 2 rakaat karena tadinya juga bersama mukim. Tetap harus menambah 2 rakaat. Kan kita baru 2 rakaat bersama mukim. Kebetulan kita masuk kan, ya. Mungkin kita niatnya sengaja nungguin 2 rakaat. Tidak bisa begitu. Kalau mau ikut mukim ya mukim gitu. Jadi ini supaya kebagian 2 rakaat saya kosor dia tam gitu. Tidak bisa. Jadi tetap aja kalau sekalipun umpamanya kebagian 2 rakaat, saya kan kosor, nggak usah nambah. Kalau berjamaah bersama mukim ya tetap kita harus menambah 2 rakaat, harus tam. Tidak ada penjelasan berapa kilo yang pasti ya. Tapi sebagian para ulama menganggap bahwa yang disebut safar itu adalah ketika ada urusan keluar. Bahkan ketika Ibnu Abbas pergi hari Jumat pergi ke dekat Badar, itu tidak lebih dari beberapa kilo gitu. Atau ke Muzdalifah seperti Bir Ali itu apa ya? Muzdalifah kan? Bukan. Bir Ali itu yang tempat mikot. Ya, tempat mikot itu kan tidak terlalu jauh dari Madinah itu. Rasulullah di situ sudah safar, sudah mengkosor sholat. Jadi kalau dalam hadis ada kurang lebih 8 di berapa amyal itu ya dalam hadis, tapi itu menunjukkan bukan kepastian. Kebetulan pada saat itu kira-kira antara ini dengan ini adalah sekian. Jadi bukan kepastian harus sekian. Bagaimana kalau kita mengajar dari sini macetnya 4 jam sama dengan ke Tasik gitu ya. Pokoknya kalau dari sini ke Kramat Asem dulu itu pernah 4 jam pokoknya ya. Boleh mengkosor sholat. Itu bukan dalam arti safar. Sekalipun secara bahasa kita bepergian tuh secara bahasa. Tapi kalau kita sudah keluar, mau ke Jogja, kita sudah keluar nih, sudah berangkat. Sudah sampai Bekasi atau baru di Grogol udah waktu sholat, karena macet cari tempat. Boleh nggak di jama' atau di kosor? Boleh. Yang tidak boleh itu tadi ketika kita berangkat zuhur, kita sholat di sini, sholatnya tam karena berangkat. Tapi ketika sebelum zuhur berangkat, lalu di daerah Harmoni atau daerah Tomang macet, menjelang mau asar tetap macet, turun cari tempat. Nah itu. Jadi itu sudah kita mau safar. Karena safar itu pertama di perjalanan, kedua yang disebut safar itu ketika sudah tiba di tempat tujuan, itu masih dalam kondisi safar. Kan kita kadang-kadang mengartikan safar itu di perjalanan saja ketika itu ya. Padahal ketika sudah sampai itu dalam kondisi safar. Cukup?
Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.